ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yang sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro beserta segenap jajaran pengurus, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang hadir secara offline pada pagi hari ini, dan juga jamaah yang hadir di ruang Zoom pada kesempatan pagi hari ini, yang senantiasa mudah-mudahan selalu Allah rahmati dan Allah berkahi. Izin menyapa kembali di pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin menebalkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya syukur ini adalah pantulan keimanan. Dan yang namanya keimanan itu mengalami kondisi berubah-ubah. Kadang kala naik, namun ada kalanya juga mengalami penurunan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Tapi yang bisa menguatkan dan menaikkan iman kita diantaranya adalah al-yazidu bit-ta'ah. Ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya wayang kusubil maksiyah, yang menyebabkan kita kemudian mengalami penurunan atau degradasi keimanan lantaran karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Makanya para ulama menyebutkan hakikat syukur itu diantaranya adalah asyukru tarkul ma'asi. Kesyukuran itu adalah ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Bahkan Syekh Abu Hazim rahimahullah mengatakan, kullu ni'matin la yuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiyal baliyah. Jadi setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya akan menjadi musibah, hanya akan jadi bencana. Dan alhamdulillah Allah izinkan di pagi hari yang mulia ini bertepatan, kalau kita kalender miladiahnya adalah 16 Juni 2024, tapi kalau hijriahnya adalah 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Karena kalau kita katakan, tapi Ustadz di Saudi sudah tanggal 10, ya ini khilaf yang terjadi di dalam ukuran waktu antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi insya Allah nanti kita akan membahasnya terkait dengan ketika kemudian hadir yang namanya hari Arafah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah ini juga disebut sebagai Yaumu Arafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita menjadi orang-orang yang mengenali dirinya sehingga dia semakin kenal akan Robnya. Sebagaimana satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang dia kenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Robnya. Dan siapa yang kenal akan Robnya, maka dia akan hidup sesuai dengan inginnya dan bukan inginnya. Karena ketika dia menjalankan hidup sesuai dengan inginnya, maka dia akan mendapatkan janjinya, bukan sekedar mengejar janjinya pada diri sendiri. Dan Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur, apa sih sebetulnya yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita, Bapak Ibu? Apakah sebatas nikmat-nikmat yang parameternya itu adalah atribut-atribut dunia, atau kita lebih butuh selain daripada itu semua, yaitu apa? Yang memiliki dunia ini, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini ada yang bilang, udah Ustadz, kalau hari gini yang namanya orang hidup pasti butuh uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa bahagia. Kalau nggak ada uang nggak bisa hidup. Tapi nyatanya uang ini hanya sebagai salah satu sarana, bukanlah sebagai tujuan.
Tapi masalahnya tidak sedikit hari ini banyak manusia yang lebih mengejar sarana daripada mengejar tujuan. Buktinya apa? Kalau kaitannya dengan yang tadi disebut sebagai diantaranya sarana berupa harta benda ataupun kekayaan dunia, banyak orang yang siap berlelah-lelah, berletih-letih, bahkan melakukan segala daya dan upaya untuk mendapatkannya itu walaupun harus menghalalkan segala cara. Betul atau tidak? Tapi ternyata ketika sudah didapatkan, apakah itu kemudian sudah menjamin dia akan bahagia, Bapak Ibu? Ternyata tidak sedikit orang yang punya banyak harta diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia kepadanya, tapi ketika dia tidak jadikan sebagai sarana mendekatkan dirinya kepada Allah, itu justru hanya akan menjadi di antara sumber-sumber penderitaan di dalam kehidupannya. Maka pada akhirnya kita akan menemukan bahwa ternyata yang paling kita butuhkan di dalam hidup ini bukan ketika sekedar masalah-masalah kita terselesaikan ataupun keinginan-keinginan kita terpenuhi. Karena apapun yang tadi dikaitkan dengan masalah dan keinginan, kalau yang namanya orang hidup punya masalah nggak Bapak Ibu? Orang hidup punya masalah apa enggak? Yang hadir di ruangan ini punya masalah, ya. Dan kalau kita katakan, Ustadz, hidup saya akan bahagia kalau masalah itu selesai. Tapi nyatanya setelah selesai, apakah masalah itu nggak hadir lagi, Bapak Ibu? Maka tabiat masalah itu selalu pasti akan ada di dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga jangan sampai kita terjebak kepada sekedar sarana atau fasilitas, tapi lupa kepada tujuan dan yang kita butuhkan. Maksudnya bagaimana? Banyak orang hari ini pengen masalahnya selesai, keinginannya terpenuhi. Apa di antaranya? Hutangnya lunas, bisnisnya bisa berjalan lancar, hubungannya dengan pasangan harmonis, hubungan dengan anak-anak baik, hubungan dengan orang-orang di luar dirinya itu berjalan damai, ya, ataupun ya yang dia mendapatkan pesan cinta berupa kondisi kesehatan yang sedang mengalami sakit bisa tersembuhkan, bisa berangkat ke tanah suci. Maka semua itu Bapak Ibu hakikatnya adalah merupakan makmum, karena imamnya adalah ketenangan hati saat kita mengenal dan jatuh cinta kembali kepada Allah. Inilah yang paling kita butuhkan dari segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Karena insya Allah kalau nanti slide-nya bisa hadir, qadarullah masyafa'al, ini kondisi slide-nya tidak muncul. Karena sumber dari segala sumber di dalam kehidupan kita, kalau kita telusuri terkait dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita hari ini, tidak sedikit ketika menghadapi masalah, keinginan yang belum tercapai, diupayakan sekuat tenaga tapi tidak terselesaikan, maka yang muncul apa Bapak Ibu? Di antaranya adalah rasa jenuh. Tidak sedikit hari ini banyak orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan kebosanan. Diajakin ngaji, bosan lah Ustadz, paling itu juga yang dibahas, ya kan? Diajakin beramal baik, bosan lah Ustadz, sekali-kali pengen jadi orang nakal gitu. Tapi orang-orang yang merasakan kejenuhan-kejenuhan itu Bapak Ibu, bukan tidak mungkin itu juga setali tiga uang atau 11-12 dengan kondisi kegalauan di dalam hidupnya. Betul atau tidak? Ketika masalah nggak selesai, keinginan nggak tercapai, dicoba berkali-kali nggak solve, tidak selesai, tidak finish dalam konteks penyelesaiannya, maka akhirnya selain kejenuhan yang muncul berikutnya apa? Kegelisahan, kegalauan, kekhawatiran. Makanya hari ini diantara virus-virus perenggut kebahagiaan adalah ketika seseorang di dalam hidupnya itu terlalu mencemaskan masa depan yang belum terjadi, terlalu khawatir, terlalu galau. Padahal tidak ada yang pernah tahu secara precise, secara tepat tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan begitu pun tidak sedikit ada orang yang terbelenggu, gelisah dengan masa lalu yang sudah terjadi, sehingga hidupnya dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan, baik itu kegagalan atau kehilangan yang pernah dirasakan di dalam hidupnya. Termasuk apa? Yang ketika mereka gelisah saat tidak bisa menikmati kekinian dan kedisinian. Yaitu maksudnya apa? Ketika dia hari ini dikasih nikmat, tapi nggak pernah merasakan nikmat itu sebagai nikmat.
Karena nikmat itu bukan cuma sekedar apa yang kita miliki, tapi nikmat itu adalah tentang apa yang bisa kita nikmati dan rasakan. Hari ini banyak orang bisa misalkan pengen makan kue yang enak gitu ya, katakan bisa beli, tapi ternyata tidak semua orang bisa makan yang beli itu, betul nggak? Karena ada hal apa membatasi atau hal-hal yang membatasi untuk kemudian dia tidak bisa menikmatinya. Maka ketika kemudian seseorang terkondisikan dengan kondisi jenuh dan gelisah, bukan tidak mungkin dampak yang terjadi itu adalah hidupnya tidak produktif. Ya, hidupnya tidak produktif. Dan kalau sudah tidak produktif, maka bukan tidak mungkin peluang berlaku zalim itu terbuka lebar. Apa yang dimaksud dengan zalim? Zalim itu adalah ketika menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik itu zalim kepada dirinya, zalim kepada orang lain, apalagi dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi pengundang hadirnya ketidakberkahan di dalam kehidupan yang didapatkan di dalam diri seseorang. Dan apa kondisi yang menyebutkan tidak berkah itu? Ya ketika tidak bertambah kebaikan di dalam hidupnya. Nambah umur tapi tidak nambah kebaikan, nambah harta tapi tidak nambah kebaikan, nambah ilmu tapi tidak nambah kebaikan. Itu berarti diantaranya jauh dari keberkahan. Dan kalau kita kemudian menelusuri apa di antara sebab seseorang itu mengalami kejenuhan di dalam hidupnya, adalah ketika disconnecting from purpose or meaning. Mereka itu kehilangan makna. Melakukan sesuatu itu hanya sekedar rutinitas. Hari ini pengen kita berkorban, tapi kemudian kita lakukan ya rutinitas saja, maka dia akan mengalami kejenuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini juga banyak orang yang Allah mudahkan bisa bolak-balik ke tanah suci. Tapi ketika sampai balik ke tanah suci setelah kali kedua, ketiga, keempat, pertanyaannya apakah dia mengalami kondisi senikmat kali pertama? Sama atau beda kira-kira? Beda, kenapa? Karena bisa jadi maknanya sudah mulai bergeser. Coba lihat, kalau seseorang baru pertama kali ke tanah suci, lihat Ka'bah itu nangis apa enggak Bapak Ibu? Wah, bahasanya walaupun hotelnya bintang 5 dekat dengan hotel, pengennya itikaf di masjid apa itikaf di hotel. Tapi begitu sudah kali ketiga, kelima, keenam, apalagi hampir setiap bulan berangkat, kira-kira rasanya tetap sama atau mulai banyak yang mengalami pergeseran? Ya, diantaranya apa? Ya Ustadz nggak apa-apalah, saya sholat di hotel, wong lihat jendela aja sudah menghadap ke Masjidil Haram. Walaupun itu bisa, tapi kemudian rasanya pasti akan berbeda. Dan di sini bukan tidak mungkin mulai kehilangan makna. Bahkan di dalam skala yang lebih umum, banyak orang yang bekerja, banyak orang yang berkeluarga. Tapi hari ini ketika kemudian muncul hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya, akhirnya muncul kezaliman, muncul ketidakberkahan, kita bisa lihat di antaranya adalah kehilangan makna. Kemarin seorang istri membakar daripada suaminya ini. Dan menariknya ini adalah, ini dua-duanya ya salah satunya abdi negara, aparat. Dan ketika kemudian ditelusuri sebabnya tadi, ketika kemudian gaji ke-13 tapi kok nggak nyampe, berkurang. Di satu sisi kemudian disinyalir karena salah satunya adalah digunakan untuk judi online. Kemudian saya waktu itu ngobrol sama istri, gimana Mi pandangannya terhadap keadaan ini? Ya ini soalnya suaminya nggak ngerti, itu istri mungkin baru lahir mengalami baby blues, sehingga dibutuhkan perhatian yang lebih, tapi ini nggak diberikan. Bahkan ya kan gini, love language setiap orang itu beda-beda, betul nggak Pak Ibu? Sedikitnya kalau kita sebut bahasa cinta itu kan ada 5. Ada love language itu yang berupa receiving gifts, ya memberikan hadiah ataupun menerima hadiah. Kemudian ada physical touch, ada yang dia bentuknya sentuhan fisik. Kemudian ada word affirmation, ada afirmasi kata-kata, jadi puji begitu ya. Kemudian ada quality time yang dia membangun hubungan yang baik, bahkan dalam wilayah tadi ya waktu yang berkualitas. Nah ini adalah di antara love language yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan termasuk apa? Acts of service. Dia memberikan pelayanan terhadap yang dicintainya. Nah ketika kemudian tidak tersampaikan love language itu, bisa jadi yang muncul adalah hate language.
bahkan menimbulkan kebencian-kebencian yang berujung kepada kezaliman yang fatal tadi. Ya, bahkan kemudian suaminya pulang kerja diborgol, kemudian dilemparkan atau disirami bensin, dan kemudian saat itu ya dibakar, terbakar. Namun ketika kondisinya sudah dalam keadaan seperti itu, beliau baru sadar. Ya, si istri itu baru sadar. Kemudian dibawalah ke rumah sakit, tapi kalau sudah lebih dari 90% terbakar, maka nyawanya tidak terselamatkan. Tapi ini menjadi satu preseden, walaupun kemudian disesali. Yaitu tadi, akhirnya banyak orang yang dia menemukan kejenuhan di dalam hidupnya. Kok kerja ya cuma segitu-segitu aja, dapat rezekinya cuma segitu-segitu aja, padahal kebutuhannya banyak. Maka dia kehilangan makna. Sampai apa? Oh, yang penting cari uang, bisa dapat jumlah banyak. Kapan lagi bisa dapat banyak dengan jalan paling singkat? Salah satunya lewat judi, betul nggak Bapak Ibu? Tapi ini adalah gambaran yang kemudian menunjukkan lemahnya iman. Karena orang yang beriman gak akan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Maka disinilah kita bisa melihat bagaimana ketika seorang anak umur 23 tahun di daerah Depok, mohon maaf Bapak Ibu, ketika kemudian ibunya mengatakan satu perkataan kepada anaknya itu, kemudian membangkitkan sisi gelap dari anak itu untuk apa? Kemudian menghujamkan garpu tanah 50 kali kepada ibunya itu dan meninggal di tempat. Bahkan ayahnya untuk berusaha memisahkan malah juga terkena luka, walaupun tidak sampai kemudian nyawanya melayang. Dan ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Saya sepanjang hidup itu tidak pernah diberikan apresiasi positif, kalau bahasa kita. Nggak pernah merasakan ada kebaikan dari orang tuanya itu memuji terhadap prestasi dan pencapaian apapun. Yang ada itu dimarahi, selalu dikatakan hal-hal negatif. Bahkan ketika itu dia dikasih amanah untuk mengelola sebuah jasa pengepulkan barang bekas begitu. Kemudian ada kesalahan, kemudian muncul kalimat dari ibunya, kamu ini nak dari semenjak lahir sampai sekarang tidak pernah, bahasanya apa, membuat ibu dan ayah itu tersenyum bahagia. Dan itu membuat akumulasi kekecewaan yang sudah terkumpul sekian tahun, kemudian akhirnya membludak pada saat itu dan dia mengambil tindakan yang zalim. Maka Bapak Ibu, hati-hati ketika kita melakukan sesuatu itu sudah kehilangan makna. Bahkan termasuk dalam ibadah. Hari ini banyak orang yang sholat, tapi tidak semua orang yang sholat itu berhasil di dalam hidupnya. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena ukuran orang yang sholatnya berhasil, salah satu parameter sederhananya terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, tapi kita lihat hari ini ada nggak orang yang sholat tapi dia bohong? Ada nggak? Ada orang yang sholat terus dia zolim? Ada? Ada orang yang sholat, mohon maaf, korupsi? Ada orang, banyak ya. Ada orang yang sholat masih berzina? Ada? Dan ini berarti menunjukkan apa? Sholatnya belum menjadikan sebagai penghalangnya di dalam melakukan ketidakbaikan tersebut. Dan ini terjadi kenapa? Salah satunya karena kehilangan makna. Sholat baru dimaknai sebagai penggugur kewajiban, bukan sebagai kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-nya. Padahal sholat itu adalah bahasa cinta sepenuh rasa, sepenuh jiwa untuk antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Begitupun ketika seseorang itu gelisah, itu lantaran apa Bapak Ibu? Ya, salah satunya adalah karena tekanan hidup, betul nggak Pak? Makanya ada hukum fisika itu, kita mengenal banyak hukum alam, ada hukum kekekalan energi, ada hukum gravitasi, ada hukum apa namanya, fisika ya. Jadi hukum fisika itu salah satu kaidahnya adalah besarnya gaya itu berbanding lurus dengan besarnya tekanan. Maka orang yang hidup banyak gaya biasanya banyak tekanan ya kan? Makanya sebetulnya ini menarik, ini ada ketersambungan. Dan orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan hidup karena dia sibuk untuk meninggikan standar keinginan melebihi daripada apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidupnya, sehingga akhirnya hidupnya itu mengalami tekanan-tekanan.
Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu kehilangan makna, tekanan hidup yang terus bertambah, pada akhirnya ini yang membuat banyak orang yang mengalami keterputusan, disconnecting from Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah HP Bapak Ibu. Kalau HP ini kebanyakan aplikasi yang dibuka, kira-kira apa yang terjadi pada handphone ini? Apa yang terjadi? Ngehang. Nah, kalau sudah ngehang, apa yang kita lakukan supaya handphone ini bisa balik lagi? Nah, paling sederhana di reset ya. Paling sederhana di restart, jangan dilempar, ganti yang baru Ustaz ya kan. Ya, oke, kalau di Jamaah Al-Aqsa kalau udah ngehang udah Ustaz ganti yang baru aja lah ya kan. Nah, tapi yang paling sederhana yaitu kita restart. Maka begitu juga kalau hidup kita hari ini, ngaji ya kok nggak nyambung, ibadah ya kok nggak berasa, tekanan kok rasanya makin berat, hidup kok makin gelisah, kok makin hari makin jenuh. Bukan tidak mungkin ini yang menyebabkan ngehang pada diri seseorang. Betul Bapak Ibu? Dan kalau sudah ngehang gitu, apa yang harus kita lakukan? Restart. Restart itu maksudnya apa? Ya, kita nolkan diri kita untuk kemudian mengembalikan segala sesuatunya kepada yang Maha Esa. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sumber dari segala sumber. Nih kalau ada slide-nya, mudah-mudahan ya. Itu adalah pemaknaan daripada la ilaha illallah. Ya, jadi pemaknaan daripada la ilaha illallah, tidak ada ilah-ilah lain, sesembahan Tuhan-Tuhan lain dalam hidup kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kita katakan sumber dari segala sumber ketenangan di dalam hidup. Apa yang kita butuhkan tidak lain adalah bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah ridho, maka mudah bagi Allah mendatangkan pertolongannya di dalam kehidupan kita saat menghadapi masalah ataupun saat kita punya keinginan-keinginan tersebut. Dalam ungkapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab bahkan dikatakan, yang membuat kita menang dalam perjuangan ini, di dalam jihad ini, bukanlah karena kekuatan kita ataupun kehebatan pasukan, akan tetapi karena Allahnya masih memberikan pertolongan kepada kita. Padahal di zaman Sayyidina Umar kurang hebat apa keimanan, kekuatan, keteguhan para pasukan kaum muslimin pada saat itu. Tapi kemudian Sayyidina Umar nggak bilang, oh karena mereka ini hebat begini. Tidak. Tapi mengembalikan segala sesuatunya itu karena Allahnya masih memberikan pertolongan kepada mereka. Dan ini menjadi pengingatan bagi kita bahwa apa? Bahwa di dalam kehidupan kita, ketika bicara pertolongan, ini yang sering kita sebut dengan istilah keajaiban, miracle, keajaiban pertolongan Allah di dalam kehidupan seseorang. Dan ini kita melihat referensi dari orang-orang sebelum kita hari ini. Ada yang namanya kisah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Sampai usianya 100 tahun beliau tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dikaruniakan anak yang saleh. Dan Allah izinkan, walaupun istrinya mandul, logikanya nggak mungkin wanita yang mandul itu bisa melahirkan. Tapi ketika di titik keyakinan dan optimisme dengan pertolongan Allah, maka Allah tidak pernah meninggalkan hambanya Bapak Ibu. Begitupun dalam kisah ya Sayyidah Sarah, ya Bunda Sarah ini, pada saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, maka beliau menikah lagi dengan Bunda Hajar. Singkatnya akhirnya punya Nabi Ismail. Karena sampai usia 80-an tahun itu Nabi Ibrahim selalu minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Bunda Sarah kemudian mengizinkan karena sampai saat itu belum dikaruniakan anak. Tapi selang 13 tahun kemudian, saat Nabi Ibrahim umurnya 99 tahun, maka kemudian Allah izinkan lewat Sayyidah Sarah itu lahir anak yang namanya Ishak. Ya, kalau dari Bunda Hajar itu Ismail. Nah, ini bab yang insya Allah akan kita sampaikan diantaranya di khutbah Idul Adha besok. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, keajaiban pertolongan Allah itu Allah hadirkan kepada keluarga Nabi Ibrahim itu luar biasa. Bahkan di dalam fragmen daripada hamba-hamba Allah pilihan lainnya. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, hari ini kita paling hebat bertahan nggak makan, itu bisa bertahan berapa hari? Kalau kita nggak makan, paling lama bertahan berapa hari?
Ya 3 hari, 7 hari lah ya. Kalau nggak minum, kira-kira bertahan berapa hari? Kalau nggak minum, kira-kira lebih lama atau lebih sedikit daripada yang nggak makan? Lebih sedikit, oke. Kalau tidur, paling lama berapa lama? Kalau tidur paling lama berapa lama? Ada yang sampai 1 kali 24 jam? Atau 3 kali 24 jam lapor kepada RT setempat? Nggak ada Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita katakan, ya paling kita tidur itu 6 sampai 8 jam. Tapi kemudian kalau kita bahasakan, hari ini ada nggak seseorang yang dia nggak makan, nggak minum, dan tidur selama 309 tahun? Ada atau nggak? Dan kalau ada, ini biasa-biasa saja atau ajaib Bapak Ibu? Ajaib. Dan ini terjadi pada siapa? Ashabul Kahfi. Dan ini bukan karena hebatnya Ashabul Kahfi, tapi karena ini hebatnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ingin kita sampaikan, keajaiban-keajaiban pertolongan Allah itu diberikan kepada hambanya yang terpilih dengan segala ketidakmungkinan ataupun yang tidak terduga. Dan kalau kita yakin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, lalu kalau kemudian muncul pertanyaan, lalu gimana kita bisa menghadirkan keajaiban itu? Ada satu kaidah yang sering kami sampaikan. Situasi S ditambah R itu apa? Respon, maka akan sama dengan hasil. Situasi dan hasil itu adalah hal-hal yang berada di luar kendali diri kita, di luar diri kita. Tapi yang berada dalam diri kita itu apa? Respon. Dan respon yang dimaksud itu apa? Respon pikiran, respon perasaan, dan respon tindakan atau perbuatan. Ada situasinya macet, ya macet. Ini kan situasi. Tapi ketika seseorang responnya, ketika pikirannya lagi mumet, terus kemudian ini kenapa sih pakai macet-macet segala, gitu kan? Kemudian akhirnya apa? Perasaannya merasa gelisah, kemerungsung. Tindakannya kira-kira apa? Marah-marah, tekan-tekan klakson, kalau perlu keluarkan senti ya kan, supaya bisa jalan. Tapi apakah hasilnya itu akan mengurai kemacetan? Bisa jadi malah tambah masalah. Situasinya macet, tapi yang lain memberikan respon, wah ini macet nih, alhamdulillah bisa murojaah hafalan, oh bisa zikir aurat istighfar 100 kali, oh bisa sambil lihat tugas yang masuk di email di dalam handphone untuk kemudian direview. Kemudian hasilnya kira-kira bakal lebih berpotensi positif atau negatif? Ya, karena ternyata respon itulah yang akan membedakan hasil dari sebuah kejadian atau situasi yang sama dialami oleh setiap orang-orang yang beriman. Karena kalau responnya benar, maka akan yang Allah hadirkan berupa apa? Jalan keluar. Ya, Allah akan berikan jalan keluar. Oke. Kemudian diberikan petunjuk dan juga daripada keajaiban. Sementara ketika dia responnya salah, yang hadir adalah penderitaan bahkan azab. The past is the key of the future. Kita belajar dari generasi orang-orang sebelum kita. Ada orang yang dikasih sehat terus, nggak pernah sakit. Siapa Bapak Ibu? Siapa orang yang sehat terus nggak pernah sakit? Kalau bilang Rasulullah pernah sakit 2 kali. Siapa orang sebelum kita yang dia nggak pernah sakit? Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit Bapak Ibu, sehat terus. Maka dalam kamus itu nggak kenal yang namanya Kombantrin, ya kan, Panadol, Paramex, ya, apalagi tolak angin, enggak. Kalau kita kena angin dikit langsung tolak angin. Tapi karena dia meresponnya, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak digunakan di dalam rangka mendekat kepada Allah, yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah maka ditenggelamkan oleh Allah SWT, mendapatkan azab dan kemurkaan dari Allah. Tapi sebaliknya ada yang dilimpah ruahkan kekayaan, pangkat jabatan, bahkan bisa bahasa segala bahasa. Ini terjadi pada siapa? Nabiullah Sulaiman alaihissalam.
Tapi ketika Nabi Sulaiman merespon semua itu dengan membahasakan hada min fadli Rabbi, maka inilah yang mengundang keajaiban-keajaiban pertolongan Allah dalam kehidupan Nabi Sulaiman. Maka Bapak Ibu, kisah monumental para nabi seringkali doanya nggak spesifik, tapi Allah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan. Bahasanya covered doa, covered prayer. Nabi Ayub doanya itu spesifik nggak Bapak Ibu? Enggak. Apa doanya Nabi Ayub? Idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Maka kemudian Nabi Ayub itu berseru, berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu bahwa saya sedang tidak baik-baik saja, tapi Engkaulah Rabb yang maha penyayang di antara yang penyayang, yang paling penyayang. Maka Allah kasih sembuh sakitnya, Allah kasih balik istrinya, Allah izinkan hadir banyak anaknya kembali, bahkan hartanya lebih banyak lagi dari sebelumnya. Nabi Yunus, doanya spesifik nggak? Apa terjadi sama Nabi Yunus? Nah, masuk di dalam perut ikan, betul? Nah, kalau kita nih dalam posisi Nabi Yunus berada dalam perut ikan, kira-kira kalau boleh berdoa, doanya gimana Bapak Ibu? Ya Allah, keluarin saya dong dari perut ikan ini, betul nggak? Itu kan doa kita, betul? Tapi kalau doa Nabi Yunus gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini spesifik nggak Bapak Ibu? Enggak. Tapi yang didoakan oleh Nabi Yunus adalah bentuk confession, pengakuan kepada Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Yang apa? Yang bisa merubah hati seseorang diantaranya. Karena Nabi Yunus maksain kaumnya itu harus beriman kepada Allah, padahal tugas seorang Nabi dan Rasul pun hanyalah mengajak, enggak memastikan hasil. Karena domainnya manusia itu ikhtiar, tapi domainnya hasil adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah daripada apa yang telah aku persangkakan. Inni kuntu minaz zalimin, saya sudah melakukan overlapping, yaitu apa? Memastikan kaumnya akan diazab, Nabi Yunusnya meninggalkan kaumnya, padahal Allah sudah menurunkan wahyunya untuk kita atau belum? Belum. Maka Nabi Yunus sadar pada saat itu yang beliau butuhkan hanyalah Allah yang mengakui kembali akan dirinya. Maka Allah izinkan dengan zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus itu, kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Pertanyaannya, ini kisah tentang siapa Bapak Ibu? Kisah tentang siapa? Kisah tentang siapa? Tentang kita Bapak Ibu. Ini sebuah gambaran yang ini menunjukkan bukan tidak mungkin kita ini dalam kondisi yang sebagaimana terjadi pada Nabi Yunus. Cuman bedanya kalau Nabi Yunus, kegelapan itu apa? Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam lautan, kegelapan di waktu malam. Kalau kita, kegelapannya apa? Bisa jadi kegelapan hutang yang belum selesai-selesai, kegelapan hubungan sama pasangan nggak beres misalkan. Apalagi kegelapan ternyata kita ditipu orang, bisnis kita gagal, kerja kita karir mandek. Ini kegelapan-kegelapan, betul? Banyak diantara kita ketika kita doa, doanya apa? Ya Allah, selesaikan hutang saya. Yang belum punya jodoh, ya Allah, karuniakan jodoh terbaik buat saya. Ya Allah, karuniakan keturunan buat saya. Bukan berarti sesuatu yang keliru. Tapi kalau kita lihat, kalau sampai hari ini doa-doa kita ternyata belum Allah izinkan terkabul, itu pasti kita periksa dulu. Selain memang itu hak prerogatif Allah, di antaranya apa? Yang menyebabkan di antara terhalangnya doa-doa kita, bukan tidak mungkin lantaran ada dosa-dosa yang kita lakukan, yang itu belum kita taubati di hadapan Allah. Di antaranya itu yang disebut hijabut doa, penghalang doa. Nabi pernah mengatakan, ada seorang yang dia rambutnya kusut masai,
kemudian seperti orang yang habis dari perjalanan yang jauh, dia menengadahkan tangannya ke langit dan dia mengatakan ya Allah atau ya Rabb. Tapi kemudian kata Nabi SAW, dia makan dari makanan yang haram, dia minum dari minuman yang haram, dia pakai dari pakaian yang haram, dia mendapatkan rezeki dari yang haram. Lalu bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa dan permintaan orang itu? Kadang kita adab doa, kita berdoa udah kita lakukan Bapak Ibu. Tadi diantaranya contoh Nabi ini. Jadi bahasanya apa? Orang safar itu doanya insya Allah mustajabah. Maka termasuk apalagi safarnya berangkat haji, kita titipin doa kepada mereka, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi doa yang Allah kabulkan. Yang kedua apa? Ketika kita berdoa menengadahkan kedua belah tangan, menunjukkan apa? Kebutuhan kita kepada Allah. Kita kan kalau minta sama Allah itu ya menunjukkan kita lagi butuh, betul nggak Bapak Ibu? Dan yang ketiga menggunakan asma Allah, ya termasuk asmaul husna. Maka itu insya Allah jadi kebaikan. Tapi kemudian kenapa doa-doa kita itu belum terwujud? Maka salah satunya Nabi sebutkan, kalau dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakai pakaian yang haram, dia dapat rizki, jalannya itu jalan dari yang haram, lalu bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan permintaannya? Nabi Yunus sadar, beliau nggak minta ya Allah keluarkan saya dari kegelapan ini, tapi yang beliau akui apa? Ya Allah, saya sudah melakukan dosa ini. Dan itulah yang ternyata Allah izinkan bertemu. Bertemu apa? Keajaiban pertolongan Allah. Nabi Adam ketika turun dari surga ke bumi, terjadinya dengan Bunda Hawa itu turun bersama-sama, berkumpul di satu tempat atau terpisah Bapak Ibu? Terpisah. Nabi Adam di mana? Di daerah India, ya. Bunda Hawa di mana? Jeddah atau Jiddah. Dengan izin Allah, ketika Nabi Adam akhirnya sadar beliau melakukan kesalahan, beliau nggak bilang ya Allah pertemukan saya dengan Hawa, kumpulkan saya dengan Hawa kembali, lah. Tapi yang didoakan oleh Nabi Adam apa? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, sekian lama Nabi Adam itu sujud doa ke Allah, ngaku salah Allah. Maka kemudian Allah izinkan, Allah terima taubatnya Nabi Adam. Dengan izin Allah ketemulah Nabi Adam dengan Bunda Hawa itu di mana? Jabal Rahmah. Tapi jangan dibayangin kayak film India gitu ya, pas ketemu Hawa, wah, Adam, enggak itu. Dan itulah yang hari ini kita lihat di antara momen hari Arafah. Ya, jadi itu pembelajarannya. Maka kalau kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini, bahasanya bahkan Nabi SAW menyebutkan terkait dengan awal Zulhijjah ini adalah merupakan di antara waktu yang paling memiliki nilai keutamaan dan dicintai oleh Allah. Ma min ayyamil amalu salih fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashar. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Yaitu apa? Yakni ya yang kita sebut dengan 10 hari daripada ayyamul ashar. 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, apakah itu tidak pula jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun. Atau kama qala Nabi SAW rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita lihat, ini hari-hari di mana amal-amal soleh yang kita lakukan ini bahkan memiliki nilai keutamaan lebih daripada jihad. Yang sebanding itu apa? Orang yang berjihad ujungnya syahid, nggak pulang. Jadi kalau kita lihat hari ini, Masya Allah, kita ini berada di waktu yang utama. Dan bahkan dari 10 hari Dzulhijjah itu ada satu hari yang kita
maknai sebagai puncak daripada pelaksanaan ibadah haji dan dilakukan oleh saudara-saudara kita hari ini. Karena yang membedakan haji dan umroh adalah hari ini, yaitu apa? Al-Hajjul Arafah. Dan bahasanya kita semua ini mudah-mudahan Allah izinkan bisa memenuhi panggilan Allah berangkat ke tanah suci. Nah, yang jawab amin ini insya Allah paling telat itu tahun depan udah berangkat haji, ya kan? Karena hari ini kalau kita lihat orang berangkat haji, ada yang antri 20 tahun, tapi ada yang dia mau berangkat tahun ini dia bayar 200 juta, 500 juta, bahkan 2,5 miliar pun dia berangkat. Karena apa? Memang Allah sudah memanggil, Bapak Ibu. Jangan kita nyalah-nyalain Allah. Habis Ustadz, saya belum bisa berangkat haji karena belum dipanggil sama Allah. Ini namanya nyalah-nyalain Allah. Nanti kalau Allah manggil, sampainya ke tanah kusir, nggak nyampe ke tanah suci, Bapak Ibu. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepada kalian dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Bahkan hari ini ada meme-nya, ya kan? Kalau hari ini kita antri 20 tahun Bapak Ibu, tapi kalau naik sepeda 4 bulan nyampe, ya kan? Ya karena ada jamaah naik sepeda 4 bulan dari sini nyampe, dan bahkan langsung haji kan gitu. Dan kita lihat hari ini Masya Allah, ketika di Armuzna itu sekarang beragam, ya. Ada yang dapat tenda reguler, ada yang tenda VIP. Tapi kita lihat kalau jamaah-jamaah negara lain itu, mereka itu udah kayak glamping Bapak Ibu. Dan ini harusnya Indonesia bisa lebih daripada itu. Ada lagi yang dia pakai visa ziarah, tapi nyampe sana nggak dapat tempat. Ada juga yang dia pakai visa umroh, nggak pulang, padahal udah masuk waktu hajian. Akhirnya nginep di losmen, nginep di hotel-hotel ataupun yang skalanya mungkin bintangnya bintang Kejora gitu ya. Tapi kalau malam hari dimatiin lampu, wah ketahuan sama askar, suruh keluar. Maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah izinkan dengan caranya kita berangkat ke tanah suci, Bapak Ibu. Dan hari ini sedikit kita memaknai bahwa yang kita sebut dengan perjalanan haji, termasuk juga umrah ini, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan perjalanan cinta seorang hamba. Karena ini adalah versi karpet merahnya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dari sekian miliar manusia, maka Allah pilih saudara-saudara kita 4-5 juta kaum muslimin yang berada di tanah suci. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah di dalam perjalanan ibadah haji kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara yang paling esensi di dalam ibadah haji kita adalah wukuf di padang Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah ya wukuf di padang Arafah. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang berangkat haji itu tidak dilandasi dengan kefahaman ilmu yang baik, sehingga akhirnya di hari Arafah bukan banyak zikir, bukan banyak meminta kepada Allah, bukan banyak muhasabah, tapi kemudian apa? Main game, ya kan? Ada yang dia sibuk ngobrol, tidur, cuman searching, upload status di media sosial. Wa'alaikumsalam. Dan hari ini kita yang nggak berangkat dan nggak berada di tanah Arafah, maka kita tetap mendapatkan keutamaan Arafah. Makanya kalau kita lihat bahasanya, apa sih yang menjadi latar belakang sejarah Arafah? Sedikit ya Bapak Ibu. Tadi diantaranya adalah ketika kemudian tempat perjumpaan Nabiullah Adam dan Hawa itu namanya Arafah atau Arafah. Ya. Nah ini lagi diupayakan, mudah-mudahan muncul ya. Atau saya keluar dulu? Ya. Oh sudah, oke. Ayatnya Quran Surah Toha ayat 123. Nah ini agak goyang. Qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya
fala yadhillu wa la yashqa. Turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah ini tadi, bahwa rujukannya Nabi Adam dan Bunda Hawa turun dari surga itu bareng-bareng, tapi nggak langsung dikumpulin. Nah, tapi kemudian Allah pertemukan mereka itu di Jabal Rahmah, dan Jabal Rahmah itu bagian daripada padang Arafah. Adam dan Hawa telah mengetahui Arafah, ya, min dunubihim, daripada dosa-dosanya, dan mereka juga tahu bagaimana Arafah caranya bertaubat. Nah, ini doanya tadi yang sudah kemudian kita nukil dari Quran surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami betul-betul akan menjadi orang-orang yang merugi. Termasuk dalam kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mimpi setelah kemudian meninggalkan Bunda Hawa dan bayi Ismail, itu selang 13 tahunan kurang lebih, maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk kembali mengunjungi. Namun ketika di dalam perjalanan tanggal 6, 7, 8 itu 3 hari berturut-turut Nabi Ibrahim itu mimpi. Makanya tanggal 8 itu disebut Tarwiyah, Yaumu Tarwiyah, maksudnya hari mimpi. Namun di tanggal 9-nya Nabi Ibrahim wukuf di padang Arafah, karena ini untuk memastikan ini perintah Allah atau memang adalah di antara godaan syaitan. Dan kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim Arrafahu, tempat Arafah itu. Bahkan termasuk akhirnya disampaikan oleh Jibril cara menunaikan manasik haji di tempat ini. Hal Arafta, tahukah engkau? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini di antara sejarahnya. Dan Nabi Ibrahim menjawab Araftu. Maka ini diantara kita bisa lihat kenapa kemudian akhirnya Nabi Ibrahim setelah itu, ya, setelah menemukan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah, maka beliau memantapkan daripada perintah Allah itu untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, kemudian digoda oleh iblis, dilempari batu. Iblis datang kepada Bunda Hajar, dilempari juga oleh batu. Ya, datang kepada Nabi Ismail, dilempari juga batu. Ini yang menjadi syariat daripada melempar jumrah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya singkat saja sedikit di sini. Maka definisi Arafah adalah menunjukkan nama tempat. Ya, padang Arafah. Umdatul Qari ataupun dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Arafah juga menunjukkan peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, dan dia baru ketahui Arafah di keesokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, jadi ini yang tadi disebutkan dalam kisah yang kita singgung. Maka peristiwa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas yaitu peristiwa ta'arufnya Nabi Adam alaihissalam, di mana keduanya itu, ya, peristiwa ta'arufnya Nabi Adam dan Hawa ketika kemudian mereka dipertemukan kembali di Arafah. Karena itulah dinamakan Arafah. Dan kemudian kita juga memaknai ataupun mendefinisikan bahwa Arafah itu nama hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Ya, ini yang sekarang terjadi. Dan bahkan definisi Arafah lainnya adalah nama salah satu aktivitas ibadah dalam ibadah haji, yaitu wukuf, daripada hadis Al-Hajjul Arafah. Nah, ini definisi-definisi Arafah, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat keutamaan Arafah ini banyak, ya, diantaranya syaitan itu terhina di hari Arafah. Tidak terlihat setan pada hari di mana dia merasa lebih kecil, terusir, lebih terhina dan lebih marah ketimbang pada hari Arafah. Dan hal itu tidak lain dikarenakan pada hari itu ia melihat turunnya rahmat Allah dan terhapusnya dosa-dosa besar manusia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari di mana, ya tadi, bagaimana kisah daripada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, termasuk ketika melempari setan tadi, itu kan terhina, terusir.
Dan kalau kita hari ini, ya Masya Allah, kita melihat sekarang jamaah haji khususnya di Indonesia itu dimudahkan. Nah kita baru merasakan ya murur tanazul itu. Jadi kalau sudah selesai hari Arafah itu kan bermalam di Musdalifah. Tapi dengan kondisi sekarang, maka itu ada fatwa dibolehkan cukup istilahnya murur. Murur itu cuma lewat aja. Jadi naik bis, tapi kita nggak perlu turun dari bis, menetap beberapa saat, setelah itu lanjut lagi untuk melanjutkan ke Mina. Tapi yang menarik, dari hampir 240-an ribu jamaah haji di Indonesia, yang ngambil skema murur itu cuma 30-an ribu. Sisanya itu pengen ngerasain, pengen tetap menjalankan sebagaimana dijalankan oleh Nabi Ibrahim, dan ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diturunkan ayat terakhir dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi hari Arafah juga adalah hari di mana kemudian Allah menurunkan ayat terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan di antara kemuliaan hari Arafah. Termasuk apa? Pembebasan api neraka. Min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka lebih banyak daripada hari Arafah, ya, daripada hari Arafah. Oke. Sebentar. Join lagi. Perlu join lagi? Oke, saya nanti keluar yang ini. Ya. Dan kita di sini yang tidak melakukan wukuf di padang Arafah disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Makanya ini mungkin salah satu alasan kenapa tumben pengajian Ahad pagi ini udah lewat jam 6 ini nggak ada yang keluar, ya kan? Karena apa? Nggak ada yang makan, ya kan? Karena biasa di masjid kita ini insya Allah habis ngaji itu ada sarapan paginya, ya. Minimal ada bubur yang sudah tersedia di depan. Tapi kalau hari ini, kalau kita tahu, Masya Allah, Ustaz tapi saya nggak sahur, nggak apa-apa, kalau puasa sunnah terusin aja. Berangkat sholat tadi udah minum misalkan, udah. Ada apa? Siyamu yaumin Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiru as-sanah allati qablahu was-sannata allati ba'dahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Puasa di Arafah itu aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Maka di antara puasa sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah adalah puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura. Nah, jadi oleh karena itu insya Allah hari ini kita bertepatan. Tapi Ustaz, apakah itu nanti tidak menyalahi kaidah sementara di tanah suci sudah lebaran? Insya Allah tidak, ya, insya Allah tidak. Karena apa? Ini adalah hari di mana hari utama, Bapak Ibu, di mana doa-doa kita ini termasuk menjadi doa-doa yang terbaik, ya. Khairud doa, sebaik-baik doa itu adalah pada hari Arafah. Nah, apa doanya? Ini boleh Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran dan seterusnya. Tapi yang paling minimal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau kita bahasanya tadi doa di hari Arafah ngikutin waktu Saudi atau Indonesia, maka insya Allah kita sudah mendapati fatwa daripada para ulama dan juga insya Allah kita mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya. Karena kalau ulama Saudi saja, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan bin Al-Fauzan, itu saja sudah mengatakan kalau terkait dengan Arafah, hari Arafah, maka ikuti dari ketetapan pemerintah setempat. Dan alhamdulillah di pemerintahan kita ini kan ada yang ahli falaknya, kemudian melakukan sidang itsbatnya, dan alhamdulillahnya kita bahagia. Salah satunya dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah pun sudah bersepakat. Tapi kalau kemarin kemudian kita dapat ya ada saudara kita yang hari ini di Al-Azhar misalkan, ya kemarin kita sempat mengisi wisuda tahfiz salah satu lembaga pendidikan di Al-Azhar. Saya tanya, kenapa Al-Azhar berbeda? Ya Ustadz, karena kami sudah mendapati daripada Dewan Syariah, di mana kemudian berpatokan kepada fatwa yang dikeluarkan Buya Hamka di tahun 80-an lalu.
Saya bilang fatwa itu kan sangat mungkin mengalami pembaharuan, ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang melihat gini, tapi kan kita pakai ruqyatnya itu bukan ruqyat yang sekedar hilalnya lokal, tapi yang global. Nah, kita karena belum ada dalam satu kekhilafahan, maka kita belum berada dalam satu ruqyat global. Tapi kita kembali, bukan berarti kemudian semangat untuk bersatu itu tidak ada, insya Allah. Tapi jangan kita ya bahasakan itu, kemudian perbedaan itu menjadi sebab kita melihat saudara kita dengan cara pandang yang berbeda. Karena gini Bapak Ibu, perbedaan waktu itu keniscayaan. Kalau Bapak Ibu pernah keluar negeri, itu mesti akan melihat bagaimana definisi waktu berbeda itu sangat terasa. Nggak usah jauh-jauh, kita ke Papua aja beda 2 jam, di mana mereka lebih dulu kan begitu. Dan ternyata makin ke barat, maka dalam hal ini yang paling dekat ke barat itu ya diantaranya Saudi. Makanya kita itu 4 jam, memang bedanya 4 jam, tapi 4 jam ini kita lebih dulu. Kita lebih dulu. Lah kan cuma beda 4 jam doang Ustaz. Bukan masalah beda 4 jam doang, karena kita hitungannya kalau belum masuk di waktu maghrib, maka ya kita genapkan walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita sempurnakan jadi 1 hari, ya. Karena apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu juga ditentukan waktunya. Kalau belum waktunya masuk zuhur jam 12, maka kemudian kita salat jam 10, dihitung zuhur enggak? Nah ini, jadi kita lebih baik berhati-hati Bapak Ibu. Dan ala kulli hal, kalau dibilang, wah kan patokannya itu wukuf di Padang Arafah. Nanti dulu, Nabi sudah puasa sunnah hari Arafah itu kapan Bapak Ibu? Tahun 2 Hijriah. Syariat Idul Adha itu tahun 2 Hijriah. Nabi sudah puasa, walaupun tidak ada haji pada saat itu. Haji itu pada tahun berapa? 6 Hijriah. Jadi kalau kemudian dinisbatkannya langsung kepada wukuf saja, itu berarti apa yang dilakukan Nabi dan Rasulullah dan para sahabat berarti tidak sesuai dong. Maka ini yang perlu kita lihat, pemaknaan hari Arafahnya itu bisa jadi adalah pemaknaan di tanggal 9 Dzulhijjah itu. Maka jadi kita jangan ragu kalau misalkan hari ini kita yakin hari ini 9 Dzulhijjah, sementara di Saudi sudah Lebaran, nggak apa-apa. Ya karena memang sudah difatwakan dari awal sebelum 1 Dzulhijjah bahwa akan jatuh tanggal 17. Nah, selang beberapa waktu kemudian Saudi menentukan hilalnya dan kemudian dikatakan tanggal 16. Enggak apa-apa, Bapak Ibu. Nah, ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah yang perlu kita maknai, termasuk kita mengenal diri kita. Mengenal diri kita agar bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Dan di antara orang berhasil itu adalah orang-orang yang memiliki karakter ibadur rahman. Sedikit sebelum kita tutup, alhamdulillah kita sudah membahas 8 karakter sebelumnya, yaitu humbleness, speak calmly, night worship, pray to avoid hell. Kemudian responsible spending, prevent sin, back to Allah, total belief and deeds. Nah kita masuk kepada yang terakhir Bapak Ibu ya. Ini adalah potongan yang terakhir daripada kajian profil ibadur rahman. Ayatnya dari 72 sampai dengan 74 surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Maka karakter dan profil ibadur rahman berikutnya yang ke-9 adalah dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Maksudnya apa? Speak the truth. Ya, speak the truth. Jadi kalau bahasanya kita bisa belajar bagaimana kita mengatakan yang benar adalah hal yang benar. Qulil haqqa walau kana murran.
Dan salah satunya adalah ketika kita pembuktian berkata yang benar itu adalah ketika tidak memberikan kesaksian yang palsu. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang benar. Salah satunya apa? Enggak suka ngasih persaksian palsu. Karena orang-orang yang memberikan persaksian palsu ini salah satu orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang anfaedah, yang tidak memiliki manfaat, maka mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ya, ini yang kita sebut dengan istilah self control, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi perkataan dari perbuatan anfaedah. Karena apa? Nabi menyebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Hari ini termasuk kita lihat generasi anak-anak kita, Bapak Ibu, lebih banyak sibuk dengan yang faedah atau yang enggak faedah kira-kira. Dan kita berlindung kepada Allah daripada generasi-generasi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an zurriyatan di'afa, generasi anak-anak yang lemah. Dan itu terjadi apa? Ketika tidak bisa mengontrol dirinya. Kenapa dia nggak bisa mengontrol dirinya? Karena orang tuanya tidak mengontrol dengan baik daripada keadaan anak-anaknya, tidak mendidiknya dengan kebaikan. Sudah saya didik, Ustaz. Ya. Tapi kadang-kadang kita lost memberikan privilege kepada anak-anak kita, misalkan dalam penggunaan gadget dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada anak-anak kita itu bukan tidak mungkin juga adalah karena buah dari apa yang kita lakukan. Kalau dia lihat ya ayah bundanya juga ternyata banyak melakukan hal-hal yang tidak manfaat, maka bukan tidak mungkin anak-anaknya pun akan mengikuti. Maka hari ini ada satu ungkapan dari seorang guru itu, kalau anak-anak kita terlalu sibuk ngurusin urusan receh, maka dia tidak akan pernah jadi orang-orang besar. Dan ini kita bisa lihat generasi Muhammad Al-Fatih, generasi Salahuddin Al-Ayyubi, mereka punya impian-impian yang besar, sehingga Allah izinkan mereka menjadi orang-orang yang besar. Tapi kalau kita kadang-kadang anak-anak itu cuman berharap ya bisanya, ya bukan berarti nggak bagus olahraga itu ya, pengen menjadi pemain bola ini dan seterusnya, menjadi artis ini dan seterusnya. Tapi apakah dengan hal yang itu akan kemudian menjadikan dia menjadi orang-orang yang besar? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan bahwa ini adalah di antara karakter ibadur rahman. Dia akan sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat di dalam hidupnya. Dan kemudian dia apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat mereka, mereka tidak menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Maksudnya apa? Dia punya kesadaran kehambaan, servant awareness, memperhatikan dengan baik dan khidmat dan khusyuk bila diingatkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Karena ada 4 gambaran tingkatan level orang ketika dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Ada yang memandang ini ya sebagai apa istilahnya, penolakan, rejection. Ya, mengatakan Al-Quran bisa-bisanya orang-orang dulu aja, ini kan cuman segala hal-hal yang negatif. Tapi ada juga yang sampai level 2, doktrin. Ya, namanya juga diajarin orang tua baca Quran. Makanya dia baca Quran, mohon maaf, hanya pada saat-saat tertentu, pindah rumah baca Quran. Kemudian mau nikahan sunatan baca Quran. Bahkan kalau ada orang kesurupan baca Quran, ya kan. Tapi pas begitu dia bacain Quran, tiba-tiba yang kesurupan bilang tuh tajwidnya salah, ya kan. Nah, ada yang dia sebatas doktrin. Yang ketiga, oh ya dia sudah meyakini sebagai bagian daripada ya identitas umat Islam. Maka akhirnya dia minimal berada di dalam wilayah dekat dengan Al-Quran. Tapi yang levelnya paling tinggi adalah ketika menjadikan Quran itu sebagai hudan lil muttaqin. Nah, minimal kita itu di level 3 dan 4 ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada dibacakan ayat Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, maka diam dan simaklah. Termasuk apa? Kajian-kajian tentang ayat Quran ini. Karena kadang-kadang bukan karena kita nggak paham, tapi kadang-kadang kita nggak bertahan untuk menyelesaikan sampai prosesnya itu selesai gitu. Maka oleh karenanya kita berlindung kepada Allah SWT agar kita dijadikan sebagai di antara generasi min ahlil Quran.
Keluarga kita menjadi keluarga ahli Quran, jamaah kita jamaah ahli Quran. Nah, yang terakhir adalah happiness prayer. Karena dalam satu buku Profesor Komarudin Hidayat pernah mengatakan 3 pillars of happiness, yaitu apa? Having a good family's life, itu yang paling pertama. Yang kedua, having a good job, punya pekerjaan yang baik. Yang ketiga, having a good friends and communities, dia punya teman dan komunitas yang baik. Tapi yang menarik, dua yang belakangan nggak akan diperoleh kalau dia tidak punya keluarga yang baik. Betul nggak Pak Ibu? Dan ternyata Al-Quran sudah bicara jauh lebih daripada kita hari ini, yaitu orang-orang yang masuk karakter ibadur rahman, dia memaknai kebahagiaan itu ketika kemudian di tengah keluarganya dikaruniakan pasangan, dikaruniakan anak-anaknya yang menjadi qurrata a'yun. Dan minta kepada Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Karena kalau kita sudah jadi imamnya orang bertakwa, otomatis kita menjadi di antara orang yang bertakwa. Maka inilah 12 karakteristik ataupun profil daripada ibadur rahman. Maka Bapak Ibu, kalau ini yang kemudian sudah dilakukan, maka apa yang akan didapatkan oleh para ibadur rahman sebagai penutup? Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama qul ma ya'ba bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu liza. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka. Mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang yang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kalian melainkan kalau ada ibadah kalian. Tapi bagaimana mungkin kalian bisa beribadah kepadanya padahal kalian sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azab akan menimpa kalian. Maka kebaikan ibadur rahman, dia akan disambut kemuliaan di surga sebagai kesabaran meniti jalan ibadur rahman. Karena surga adalah ini yang kita sebut happy ending Bapak Ibu. Kalau kita ternyata kebaikan-kebaikan apapun di dunia tapi tidak menghantarkan mendapatkan buah berupa kebaikan Allah di surga, bisa jadi itu adalah merupakan kebahagiaan yang semu atau tidak abadi. Dan balasan kehinaan dan azab hanyalah bagi orang-orang yang syirik dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Insyaallah kita bisa mengamalkan 12 profil ataupun karakteristik ibadur rahman di dalam hidup kita. Sebagai penutup, yuk kita bacakan doa ya. Di antara yang kita baca doa di hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan di antaranya para ulama, kalau kita sudah masuk ba'da subuh daripada tanggal 9 Dzulhijjah, kita sudah boleh mengucapkan takbir. Ya, ini disebut dengan takbir muqayyad. Ya, ada takbir mutlak itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini tanggal 1 Dzulhijjah pun sudah boleh dibaca. Tapi kalau yang menarik muqayyad ini adalah setiap ba'da salat. Jadi ba'da salat, ya maksudnya ba'da salat apa? Ba'da salat subuh, zuhur. Nah dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Hari tasyrik ketiga, dan termasuk besok ketika kita takbiran sebelum sholat Idul Adha, setelah Idul Adha kita kemudian melakukan penyembelihan yang kita baca takbir ke Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pemaknaan yang terbaik menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk saya minta Bapak Ibu mengajak untuk membaca doa yang diajak oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan ini sekali lihat langsung hafal ya. Kalaupun nggak hafal minimal nanti bisa di review lagi tayangan di di YouTube dari Masjid Al-Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi
ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, sungguh hamba telah menzalimi diri hamba sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka itu ampunilah hamba dengan pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah hamba, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semakin mengenali diri kita, dan insyaallah semoga Allah izinkan kita besok bisa berkurban dengan kurban yang terbaik. Allah jadikan saudara kita yang berangkat haji menjadi haji yang mabrurah dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin ada yang mau nanya satu atau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya mau tanyakan, Ustaz. Iya. Pergi haji ini kan ada 3 jenis ya, 3 macam ya. Ifrad, Qiran, sama Tamatu. Kalau ifrad itu dia haji dulu baru umroh. Kalau Qiran itu bersamaan. Kalau Tamatu umroh dulu baru haji. Pertanyaan saya ada 2 nih. Yang Qiran itu yang bersamaan caranya. Kemudian yang kedua adalah Tamatu, itu kan dia kena dam itu ya. Berarti dia menyembelih di sana. Terus kurbannya sendiri harus juga nggak dilaksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kita jamaah Indonesia, memang adalah lazimnya itu menggunakan pilihan pelaksanaan haji dengan cara tamattu. Ya, umroh dulu baru haji. Ya. Namun ala kulli hal, kenapa? Ya karena ini diantaranya dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi ketika haji wada pun ya berangkat itu dari Bir Ali Dzul Hulaifah, dan itu sudah membawa hadiyu atau dam. Nah jadi kalau kemudian sudah kita melaksanakan dam, karena tadi bukannya harusnya haji dulu baru umroh, atau haji atau umroh bersamaan, nah maka oleh karena itu kita keluarkan dam. Nah yang kedua, apakah kemudian kita melakukan lagi daripada kurban? Nah ini tentunya kalau kita kembalikan, sebetulnya syariat kurban itu ya memang diutamakan kepada kita yang tidak berangkat haji. Ya, tapi yang haji melakukan kurban itu menjadi kemuliaan, keutamaan. Karena hakikatnya ya kembali kepada ayat fasholli li rabbika wanhar. Maka sholat dan berkurbanlah. Dan sunnahnya Nabi SAW itu adalah ketika selesai melaksanakan sholat Id, segera kemudian menyembelih hewan. Yang kedua adalah dalil bahwa tidak ada amalan yang lebih utama di hari An-Nahar, yaitu hari An-Nahar, hari tanggal 10 Zulhijjah, selain daripada ihraqid dam. Ihraqid dam itu apa? Mengalirkan darah hewan sembelihan. Nah, jadi sebetulnya kalau yang jamaah haji itu mau melaksanakan tadi, boleh dia lakukan itu. Karena tadi kaidahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi kalau misalkan dia yang di tanah air, dia kan gak dam, maka kemudian dia melakukan sunnah muakkadah, ini tentu akan lebih utama. Nah sehingga kalau ditanya apakah haji itu kemudian boleh melaksanakan kurban lagi, silahkan ya, tapi kalaupun tidak, maka dia sudah melakukan dam. Tapi bagi kita, jangan sampai kita, ya kalau bahasa mazhab Hanafiyah, ya mendasarkan kepada hadis Nabi, siapa orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka janganlah dekati tempat sholatku.
Nah, jadi wallahu a'lam, intinya bagi mereka yang berhaji ya karena mereka sudah melakukan perjalanan, ya mereka mau melakukan lagi selain daripada dam itu diperbolehkan. Tapi kalau bagi kita yang tidak melakukan hajian ke Arafah, ya makanya kita hari ini ya berpuasa dan kemudian insya Allah bisa kita berkurban, itu adalah bagian daripada apa? Meraih keutamaan di 10 hari daripada awal bulan Dzulhijjah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Cukup ya? Karena insya Allah mau sarapan dulu Bapak Ibu? Enggak ya kan, insya Allah pulang. Ya setidaknya kalau mau tidur boleh lah, kalau di atas jam syuruk ya. Jadi upayakan tidur itu jangan ba'da subuh Bapak Ibu. Kalau kita mengantuk betul, ya tidur nggak apa-apa. Tapi jangan sengaja tidur ba'da subuh. Tapi kalau misalkan sudah lewat syuruk, kemudian kita mungkin perlu istirahat beberapa saat, silahkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dari pertemuan kita pagi hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan besok ketemu lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini biiznillah memang jadwalnya berdekatan, dan semoga Allah berikan kebaikan. Tadi saya lihat di luar kurbannya sudah 38 ya Bapak Ibu. Oh 43, Masya Allah, saya nggak kebayang 43 ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan panitia ya kan. Ini panitia semua atau pakai jagal? Oh pakai jagal, kirain Bapak Ibu panitia. Udah ada komandannya. Baik, kalau begitu jazakumullah khairan katsiran Bapak Ibu, kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahal azim, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.